Kita didoakan pendeta dan hidupnya jatuh bangun terus dari Senin sampai Minggu. Nah kalau begitu apakah setiap orang Kristen masuk surga? Kalau setiap orang Kristen masuk surga, kenapa Tuhan kita mengatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih? Saudara-saudara, siapa orang yang dipanggil? Siapa orang yang dipilih? Siapa yang masuk surga? Saudara-saudara mau tahu yang pasti masuk surga? Ini ayat kuncinya. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Sudah jelas ya saudara-saudara, kehendak Bapa itu yang terutama ada dalam Alkitab. Jadi kalau kita melakukan kehendak Tuhan seperti dalam Alkitab, kita pasti masuk surga. Yang kedua, kita harus dapat mendengar suara Tuhan dan melakukan perintahnya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang saya katakan dan ajarkan, bahwa kita harus mengenal Roh Kudus. Kita harus bisa mendengar suaranya. Apakah Anda sudah menjadi Roh Kudus dengan segenap hati? Apakah Anda sudah dapat mendengar suara Roh Kudus? Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 10 ayat 27, Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Tuhan Yesus sendiri yang berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Tuhan Yesus tidak berkata, domba-dombaku mengenal aku melalui Alkitabku, domba-dombaku mengenal aku melalui pendetanya, domba-dombaku mengenal aku melalui Alkitab. Tuhan Yesus tidak berkata, domba-dombaku mengenal aku melalui orang-orang sekitar kita, papa mama kita, orang tua kita, kakek nenek kita. Dan di sini dikatakan siapa yang mendengar suara Tuhan, Tuhan akan mengenal dia dan orang-orang ini akan mengikut Tuhan Yesus. Jadi yang dimaksud dengan Tuhan Yesus yang mendengar suaraku, yang mendengar suara daripada Roh Kudus. Jadi kalau kita mau diakui dan dikenal oleh Tuhan Yesus sebagai dombanya, kita harus mendengar suaranya dan mengikuti perintahnya. Bagaimana kita bisa mengikuti perintahnya kalau kita tidak bisa mendengar suaranya? Saudara-saudara, mungkin saudara berkata, perintah apa yang harus kita ikuti? Ada dua hal di dunia ini Tuhan, saudara-saudara. Yang pertama ialah perintah dari Alkitab. Kita tentu tahu, jangan membunuh, jangan berdusta, jangan berzina, mengasihi orang sebagainya. Kita bisa membacanya. Tetapi bagaimana dengan perintah-perintah yang harus berlaku secara pribadi bagi hidup kita? Misalnya kita memilih jodoh, memilih pekerjaan, memilih hal apapun dalam hidup kita. Tentu kita dapat berdasarkan Alkitab. Kita harus mendengar suara Tuhan. Saudara-saudara Kristus kasih, mengapa saya ngotot ingin saudara dapat mengenal suara Roh Kudus? Ingin saudara mempunyai hubungan yang intim dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus sendiri akan menolong kita menjadi anak Allah. Hal ini dapat kita baca dalam Galatia 4 ayat 6. Karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi dengan adanya Roh Kudus dalam hati kita, kita akan dapat berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Artinya saudara dan saya bukan lagi orang-orang yang akan dihukum dan masuk neraka, tapi kita adalah anak-anak yang Maha Kuasa. Alasan lain mengapa saya ingin saudara mengenal Roh Kudus secara pribadi ialah di dalam Efesus 1 ayat 14 dikatakan, Roh Kudus itulah jaminan warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus ialah jaminan warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus adalah down payment dari Tuhan. Jadi kalau kita beli mobil, beli rumah, kita memberikan down payment. Roh Kudus adalah down payment daripada Tuhan untuk kita. Tuhan memberikan jaminan, anakku ini ku kasih jaminan sedikit yang namanya Roh Kudus untuk menemani engkau, untuk bersama-sama dengan engkau di dunia ini. Dengan adanya Roh Kudus, maka Tuhan akan melihat kita sebagai milik kepunyaannya. Jadi kalau saudara sudah benar Roh Kudus dan intim dengannya, hampir dipastikan 100% saudara akan masuk surga. Karena ayat di atas mengatakan Roh Kudus adalah jaminan warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Tuhan. Mungkin saudara-saudara selama ini sering kagum melihat ada pendeta yang mengatakan, Tuhan berbicara kepada saya, atau ada orang-orang berkata, Tuhan mengatakan kepada saya, dan sebagainya dan sebagainya. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah menganaktirikan seseorang. Tuhan ingin
ingin semua anak datang kepadanya. Tuhan ingin semua orang dapat mendengar suara Roh Kudus. Jadi saudara tidak perlu datang ke pendeta untuk bertanya, Tuhan, Pak Pendeta, Tuhan berkata apa tentang saya? Pak Pendeta, saya punya jodoh ini, mana yang harus saya pilih? Tapi saudara dapat mencarinya. Bahkan Alkitab sendiri mengatakan, kamu tidak perlu diajar oleh orang lain karena Roh Kudus sendiri yang akan mengajarkan kepada kita. Saudara-saudara, Roh Kudus adalah Tuhan. Roh Kudus adalah pribadi. Mulailah pada pagi hari, mulai mencari Tuhan, mencari Roh Kudus dengan segenap hati. Jadi tahapan orang Kristen agar masuk surga ialah pertama percaya di dalam hati, mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Selamat. Percaya dengan mulut dan dengan hati bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia biasa 100% dan Tuhan juga 100%. Percaya dalam hati bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan telah duduk di tahta Allah Bapa, di sebelah kanan Allah Bapa. Kita percaya, kemudian kita menerima baptisan. Tentunya yang disebut menerima baptisan ialah menerima baptisan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Jangan mau terima baptisan dari yang lain. Kemudian kita harus melakukan kehendak Tuhan seperti yang tercantum dalam Alkitab. Kita harus hidup suci kudus dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Saudara-saudara, Alkitab sendiri mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu adalah perintah. Memang tidak enak hidup kudus, saudaraku. Kita harus melakukan pengorbanan, kita harus menyangkali diri. Tetapi kita hidup di dunia ini hanya sementara. Alkitab berkata 70-80 tahun. Itu pun 2/3 adalah kesukaran. Saudara-saudara mungkin dapat menghitung dalam hidup saudara sendiri berapa banyak saudara dapat kesenangan, berapa banyak saudara dapat kesukaran. Tetapi Tuhan sendiri menjamin kita akan hidup selama-lamanya di surga, hidup bersama Bapa di surga, bersama Tuhan Yesus dan Roh Kudus, hidup bersama dengan orang-orang kudusnya. Dan percayalah, di surga tidak ada tangisan, tidak ada penderitaan. Kemudian yang terakhir, taat sampai mati. Kita harus berusaha taat sampai mati. Berapa banyak orang-orang di Alkitab yang dari mudanya sudah ikut Tuhan, tetapi pada akhirnya ia menyangkal diri. Mungkin menyangkal diri gara-gara ia melihat ada perempuan yang cantik, melihat laki-laki yang ganteng. Saudara-saudara, itu mereka semua adalah hanya daging, hanya bangkai kalau mati. Tapi kita adalah makhluk-makhluk rohani, kita bukan makhluk duniawi. Sampai di sini khotbah saya mengenai apakah orang Kristen masuk ke surga. Kita berjumpa lagi besok pada acara yang sama. Yesus mengasihi Anda dan seluruh keluarga Anda. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa buat firman-Mu di pagi hari ini. Bapa, aku mohon padamu agar Engkau menolong siapapun yang minta Roh Kudus padamu. Ajarkanlah kami semua agar dapat mendengar suara Roh Kudus yang berbicara lembut dalam hati kami masing-masing. Kami yakin dan percaya Bapa, jika kami dapat mengenal Roh Kudus, itu adalah jaminan bahwa kami nanti akan masuk surga. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami dari Nazaret yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat-berkat yang tercurah dari surga. Berkat-berkat untuk Anda dan seluruh keluarga Anda, untuk seluruh aspek dalam kehidupan Anda. Tuhan ada segala sumber berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahteranya. Terima kasih atas kehadiran saudara. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan seluruh keluarga Anda. Sampai bertemu besok pagi di jam yang sama dengan acara yang sama. Salam. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam ku berterima kasih. Amin. I have decided to follow